Oke, langsung saja kita ke database manajemen sistem yang saya gunakan. Saya menggunakan SQL Server. Ini SQL Server ya. SQL Server 2012 ya, manajemen studio. Saya masukkan passwordnya. Ini tipe server database engine ya, server namanya Bernardisman MySQL, authentication-nya SQL Server autentikasi. Saya akan langsung konekkan. Ini di dalam Microsoft SQL Server Management Studio 2012 ini terdiri dari beberapa database ya, beberapa database yang saya buat. Ada security di dalamnya dan lain sebagainya. Ini adalah Microsoft SQL Server Management Studio merupakan software ya, software dalam mengelola data menjadi informasi yang akan kita butuhkan nanti. Nah, di dalam data ini tentu ada terdiri dari beberapa tabel ya, beberapa tabel. Dalam database ini sebenarnya ya ada tabel dulu, ada beberapa tabel di sini ya. Ada beberapa tabel, bentuk tabelnya ya salah satunya seperti ini ya. Ini bisa dilihat, ini tabelnya ya. Ada kolom name, data type ya, dan lain sebagainya. Dan di sini juga kita bisa melihat ya, dari data-data tersebut ini ada bahasa ya, select ya, insert ya, termasuk di dalam tadi apa namanya, bahasa yang menggunakan data manipulasi language ya, data manipulasi language. Jadi ada SQL ini adalah untuk memanggil data yang ada di tabel-tabel ini ya. Nah, ini adalah database-nya. Ada di sini contohnya ya, ada beberapa, kurang lebih sekitar ada 150 tabel yang saya gunakan ya untuk membangun salah satu sistem ya, membangun salah satu database sistem keuangan daerah. Dan di dalam tabel-tabel ini juga ada saling keterkaitan antara satu tabel ya dengan tabel yang lain. Bagaimana keterkaitannya? Nah, di sini ada diagram database yang sudah saya bikin. Contohnya seperti unit aja, unit organisasi biar lebih mudah. Di dalam unit organisasi menentukan apa namanya ya, menentukan unit organisasi. Di sini ada beberapa tabel-tabel yang mempunyai relasi. Tabel rep bidang, tabel rep urusan berelasi dengan rep bidang ya. Terus rep bidang berelasi dengan unit dan rep subunit berelasi dengan unit. Nah, ini ada di tab subunit. Jadi saling keterkaitan. Yang penting ada key-nya ya, ada key-nya, ada kuncinya untuk untuk menghubungkan ya, salah satu kunci untuk menghubungkan salah satu tabel tadi. Jadi yang kuning-kuning ini disebut sebagai kunci elemen data. Oke, data elemen ya. Ini bisa dikatakan tanda pengenal ya. Tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasi entitas dari suatu kumpulan entitas. Jadi ini entitasnya ya. Contoh kalau entitas mahasiswa mungkin NIM, entitas data penduduk berarti NIK ya kan. Nomor induk kependudukan, kalau mahasiswa mungkin nomor induk
mahasiswanya itu sendiri. Nah, ini disebut dengan entitas. Jadi suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya, yang dapat diwujudkan dalam basis data. Ya, contoh kalau di sini ada entitas tabel ya. Ini entitas tabel ini entitas ya. Tabel ini entitas, ada entitas lain sebagainya. Di sini ada tabel banyak banget ya. Tabel belanja, arep story, belanja lanjutan, rincian dan lain sebagainya. Nah, adapun di sini saya akan buka kegiatan. Ini belanja jadi. Ada belanja ya. Nah, di sini ada atribut elemen data ya. Kalau atribut elemen data entitas contoh di sini yang kuning-kuning ini bisa disebut sebagai atribut elemen datanya. Tapi di sini juga sebagai kunci ya, kunci dari elemen data ke data elemen. Jadi semua ini termasuk dalam atribut elemen data. Nah, kalau dari hasil yang kita lihat ada data ya di bawah ini ya, yang ada di sini ya. Ini disebut dengan record data, kumpulan isi elemen, kumpulan isi elemen data yang saling berhubungan ya. Contoh misalnya atribut tahun ya, nama misalnya alamat, kalau di sini nama kegiatan ya, nama kegiatan, institusi yang melaksanakan kegiatan ya, terus kode kegiatan tersebut misalnya, terus ada nama programnya, kode programnya ya, nama kegiatannya dan lain sebagainya. Ini bisa disebut sebagai database atau disebut sebagai record data yang ada di sini, yang di bawah ini. Nah, ini adalah bahasa yang data manipulasi language tadi ya, untuk memanggil atau memerintahkan ini. Contoh kalau kita kasih di sini bahasa ada where tahun misalnya, tahun sama dengan tahun 2019 ya, kita execute di sini maka tidak akan muncul. Tapi kalau kita ambil di sini tahun 2018 maka data yang akan muncul adalah tahun 2018. Nah, di sini kan ada beberapa nih ya. Contoh kita ambil salah satu ini ya, salah satu kode program misalnya kan. Bukan kode program. Ya, kode program. Kode program 2. Ini kita where. Ini adalah bahasa data manipulasi language tadi. Kode prop misalnya sama dengan 2. Maka di sini akan keluar kode program 2 semua ya. Kode program 2 semua. Tuh. Ya. Kode program 2 semua. Artinya di sini dengan bahasa select, insert, update, terus delete. Di sini kan ada insert ya. Nah, ada insert ini ya, bentuk dari DML tadi. Ya, bentuk dari DML itu data manipulasi language tadi. Di sini juga ada update misalnya ya. Tadi ada update. Nah, ini bentuk dari aplikasi data manipulasi language tadi. Terus ada juga di sini create ya. Nih, banyak nih create table. Dia akan bikin
kalau perintahnya seperti ini kita jalankan, ya kita execute dengan data atau tabel baru dengan tabel yang berbeda, maka dia akan muncul satu tabel yang baru, ya. Karena ini perintah create table ini membuat satu tabel baru lagi. Berbeda dengan tadi ya, untuk bahasa yang insert ya. Insert ini untuk memasukkan datanya ke dalam tabel tadi, ya. Masukkan datanya ke dalam tabel tadi yang mengisi dengan value-value yang sudah disiapkan. Nah, ini juga ya. Ini select ini adalah untuk memanggil ya, tadi memanggil data-data yang sudah ada di dalam tabel. Nah, bagaimana kita menggabungkan, sedangkan tadi kan pengertian dari basis data itu sendiri adalah sistem yang terdiri atas kumpulan data yang teratur ya, saling berinteraksi atau mempunyai relasi. Ya, dan saling berhubungan agar dapat diolah menjadi informasi yang lebih berguna. Jadi untuk menggabungkan ya, tentu dari tabel-tabel ini ada tabel tahun, tabel instansi terkait ya, terus tabel bidang, tabel kegiatan, tabel rekening bank gitu kan, tabel rekening kegiatannya ini ya kan. Nah, bagaimana supaya hal itu bisa menjadi satu kesatuan untuk menjadi sebuah output untuk membantu dalam mengambil sebuah keputusan ya. Di sini kita bisa menggabungkan antara satu tabel dengan tabel yang lain melalui diagram. Contoh kayak ginilah, dalam kegiatan ini saya sudah bikinkan ya. Kita koneksikan di sini ya, kita gabung-gabungkan ya antara satu tabel dengan tabel yang lain. Pasti kita harus tahu alurnya dulu terkait dengan perancangannya mau bikinnya seperti apa. Jadi perancangan database-nya ya, kalau di metodologi pengembangan ini adalah salah satu desain perancangannya terlebih dahulu ya, sebelum sistem dikerjakan atau dibuat gitu loh. Jadi kita siapkan dulu data-datanya atau tabel-tabelnya yang saling berhubungan atau saling terkait. Nah, di sini ada program ya, ada kegiatan, ada program dan lain sebagainya. Kalau di sini dia mempunyai relasi nih antara relasi satu dengan relasi program. Kita lihat di propertiesnya ya. Ini bisa terlihat di sini ada kegiatan dengan program. Nah, yang direlasikan adalah antara primary key yang kuning ini seperti kunci. Nah, itu yang digabungkan untuk agar satu tabel dengan tabel yang lain itu dia bisa saling berinteraksi dan mempunyai relasi. Nah, dari sini itu bisa dibikinkan prosedur ya. Kalau di SQL Server itu ada namanya prosedur, di mana prosedur itu untuk membuat ya output yang diinginkan. Ini contoh output yang diinginkan seperti yang mudah nih. Ya, ini ya seperti nama instansi terkait ya. Ini saya tidak bisa buka ya karena memang ada key, kita kunci ya. Tapi di sini, nah kalau kita jalankan ya, maka dia akan menampilkan beberapa data gabungan yang sudah kita kerjakan. Nah, dari gabungan-gabungan tabel-tabel ini kita masukkan ke dalam
prosedur tadi, atau bisa jadi kita bangun dalam view, misal seperti ini. Ini ya, ada select ini juga ya, sudah punya beberapa tabel yang ada. Nah, di sini juga di dalam view ini juga bisa kita menampilkan ya gabungan-gabungan dari tabel-tabel yang sudah kita bikin, yang sudah kita siapkan relasinya. Jadi itu ya perkenalan tentang salah satu database manajemen sistem SQL Server 2021. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa coba pelajari ya sendiri, atau yang sudah mempunyai database dengan data dengan data tadi ya, dengan sistem basis data, dengan data definition language, data manipulasi language. Oke, mungkin itu salah satu DBMS yang saya demokan kepada rekan-rekan semua. Semoga mudah dimengerti. Jika ada yang kurang paham ya, silahkan hubungi saya, baik bisa di kelas room maupun melalui WA saya. Insya Allah kapanpun siap dan saya akan jawab. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya, walaupun harus menggunakan video. Tetap semangat belajar, tetap semangat untuk membaca, tetap semangat untuk mencari makalah atau literatur terkait dengan mata kuliah konsep sistem informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.